Halo teman-teman semua, kami peserta Latsar CPNS BKN golongan 3 angkatan 7 dengan saya Dayu yang akan nemenin kalian semua selama kurang lebih 15 menit ke depan. Nah, tema pada podcast kali ini adalah bangga berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, sebagai warga negara Indonesia, sangat banyak hal yang dapat kita banggakan, baik dari sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman masyarakatnya, budaya dan bahasa yang beragam, dan masih banyak lagi alasan lainnya yang membuat kita, warga negara Indonesia, harus semakin bangga akan potensi yang kita miliki. Nah, podcast kali ini akan membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara dari aspek sumber daya alam, seni, yang hingga saat ini semakin diminati para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman kelompok aku untuk ngobrolin hal tersebut. Oke, untuk narasumber kita yang pertama ada Mbak Frida. Halo Mbak Frida, Halo Mbak Dayu. silakan Mbak perkenalan diri dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Fia Lestari, biasa dipanggil Frida. Oke, Mbak Frida, kira-kira apa sih hal menarik yang akan Mbak Frida angkat dalam topik berbangsa dan bernegara ini? Oke, saya ini merupakan orang yang lahir di Jawa, namun tumbuh besar di kota besar Jakarta. Mungkin di sini saya akan sedikit sharing tentang para kelahiran saya nih. Mungkin banyak orang yang masih merasa asing dengan Kabupaten Temanggung nih, padahal Kabupaten Temanggung sendiri itu berada di tengah-tengah antara Wonosobo dan Magelang. Mungkin Wonosobo itu udah pasti terkenal sama wisata Dieng. Badannya tentu tahu Dieng kan? Tahu Mbak. Tahu kan? Pasti ini udah terkenal banget. Terus Magelang juga terkenal dengan budaya Candi Borobudur kan, Ya, betul, betul. yang sempat dinobatkan menjadi salah satu keajaiban dunia kan. Nah, terus apa sih wisata yang menarik di Kabupaten Temanggung sendiri ini? Jadi aku ini masih tahu di sini tuh ada tempat wisata namanya eh, tempat unik sih sebenarnya. Jadi namanya Pasar Papringan. Jadi pasar Pasar itu Papringan. Papring. Oh iya, pasar Ya, Papringan. jadi pasar ini tuh sebenarnya menggunakan alat pembayaran itu menggunakan bambu. Jadi alat alat uang asli itu ditukar menjadi uang bambu, lanjut transaksinya menggunakan uang itu. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak cuma makanan aja kok, banyak juga permainan tradisional di sana. Tapi di sini tuh nggak buka tiap hari ya. Dia cuma bukanya cuma di Minggu Wage dan PON di Penanggalan Kalimantan Jawa. Pasti itu tuh yang bikin dia semakin menarik karena dibukanya pada waktu-waktu tertentu aja ya, Mbak. Iya, benar banget. Terus kalau ngomongin tempat wisata yang hits, itu di sana tuh ada yang hits banget, itu namanya wisata kosan. Jadi wisata itu terkenal banget, jadi spot yang bagus banget buat matahari matahari terbit. Jadi kayak matahari terbitnya Wah, di antara pegunungan gitu. Keren banget sih. mm. Wah, ini buat Terus, teman-teman yang Instagramable pasti perlu banget tuh tempat-tempat kayak gitu. ya benar banget. Mbak, Terus ada satu lagi nih, namanya Embung Peledung. Sebenarnya Embung Peledung ini nggak gitu jauh sih lokasinya dari yang wisata kosong tadi. Jadi di sini tuh disediain yang besar gitu. Terus juga ada tempat kemahnya juga. Jadi bagus juga dengan panorama tetap pegunungan. hmm. Wah, intinya di Kota Temanggung itu pariwisata alamnya sangat asli dan juga ada penggunaan koin bambu itu sebagai alat transaksi sangat unik sih, Mbak. Ya bener banget. Baiklah, terima kasih Mbak Frida atas pemaparannya untuk Kota Temanggungnya. Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Kita ada Mbak Hikmah. Halo Mbak Hikmah, Halo Mbak Dayu. silakan Mbak perkenalan diri dahulu. Ya, nama saya Hikmah. Nah, kali ini nih Mbak, saya juga akan memberikan informasi nih tentang pariwisata budaya yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Nah, ini merupakan salah satu yang bisa dibanggakan nih buat kita semua. Kenapa? Karena pariwisata budaya ini
itu merupakan karnaval gitu ya yang diselenggarakan tahunan, yaitu adanya di Kabupaten Jember gitu. Tahu nggak tuh Mbak di mana? Tahu dong, Jember. Iya. Mm. Nah, itu pariwisata budayanya ialah Jember Fashion Carnaval gitu. Atau yang biasa kita sebut JFC. Nah, JFC ini sudah dibentuk Saya pernah dengar itu. sejak tahun 2001. Iya, betul. Jadi Mm. penggagasnya itu Bapak Dinan Faris yang sudah almarhum. Nah, itu beliau sudah menggagas JFC ini, membawa ke mancanegara prestasinya, udah dalam termasuk karnaval terbaik nomor 1 di Asia dan nomor 3 di dunia gitu setelah Brazil dan US gitu. Asia dan dunia. Iya, Wah, udah betul sangat gitu. diakui banget ya, Mbak. Prestasinya juga JFC sendiri ini masuk dalam prestasi di Kementerian Pariwisata, yang mana dia masuk dalam sebagai penyelenggara event terbaik. Kategorinya itu seni dan pertunjukan seperti itu. Nah, mulai dari tahun 2018, JFC ini udah berkecimpung di kalender event dari Kementerian Pariwisata. Nah, menariknya juga JFC ini kostum-kostum yang dibuat oleh almarhum Dinan Faris itu sudah pernah digunakan mulai dari Miss Universe, terus Miss Supranasional seperti itu. Keren banget kan Mbak gitu hasilnya. Iya, benar, keren banget. Terus Benar, itu prestasi berasal dari kota lain, Jember. ya betul. Nah, ini masih dari kota Jember, ada juga produk cerutu gitu. Jadi dia juga sudah terkenal di dunia, yang mana kota Jember ini terkenal sebagai penghasil tembakau terbaik yang menjadi bahan baku dari cerutu itu gitu. Wah, sampai punya produk sendiri juga yang sampai terkenal ke mancanegara ya, Mbak. Betul. Wah, terima kasih banyak Mbak Hikmah atas informasinya. Sama-sama Sekarang Mbak Dayu. kita berlanjut ke narasumber selanjutnya, ada Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Halo Mbak Dayu. Ya, silakan Mbak, perkenalan diri dahulu. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dini. Jadi Dini mau jelasin tentang apa nih? Kalau tadi kan kita udah ke Jawa Tengah, terus juga ke Jawa Timur. Nah, sekarang kita bakal ke tengah-tengahnya nih. Ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, Jadi di sini saya bakal jelasin tentang acara kebudayaannya. Kalau misalkan tempat wisata kan teman-teman mungkin udah pada banyak yang tahu kan. Jadi saya bakal ya, betul. ceritain sedikit tentang acara kebudayaan yang ada di Jogja. Seperti itu. Nah, yang pertama nih, ada Sekaten. Acaranya berupa pasar malam yang diadakan di alun-alun utara Jogja. Tujuannya itu untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad. Jadi biasanya diselenggarakan itu di tanggal 5 bulan Rabiul Awal. Nah, di situ acaranya pasar malam di alun-alun besar, dibuka untuk masyarakat umum. Di situ isinya ya pasar malam seperti umumnya, ada tenan makanan, pakaian, terus juga habis itu ada mainan-mainan anak, seperti itu. Terus juga ada di tanggal-tanggal tertentu itu gamelan tuh dibuka itu di Keraton Yogyakarta. Jadi ada, kita bisa lihat kereta kencana, bisa lihat gamelan di situ, seperti itu. Nah, acara ini kan untuk menyambut menyambut Maulid Nabi, ulang tahunnya Nabi Muhammad. Di acara puncaknya, di tanggal lahirnya Nabi Muhammad, itu ada yang namanya Gerebek Maulid. Nah, Gerebek Maulid ini itu berupa arak-arakan gulungan besar yang isinya itu ada makanan, ada buah-buahan, ada sayuran, atau pokoknya kekayaan alam lah gitu Mbak. Nanti di akhir acaranya itu masyarakat biasanya ada rebutan buat ngambil makanan-makanan yang ada di dalam gunungan itu gitu. Jadi karena mereka itu menganggap bahwa makanan yang bakal mereka dapat itu adalah isinya tuh berkah gitu, karena kan udah didoain gitu. Walaupun juga
masyarakat itu percaya bahwa keluarga keraton atau keluarganya Sri Sultan itu tuh membawa berkah gitu buat warga Jogja seperti itu. Jadi kalau Wah, acara menarik itu sekali. pasti ya Untuk acara itu sendiri sebenarnya terbuka untuk umum ya, Mbak. Jadi masyarakat siapapun juga bisa ikut di sana ya, Mbak. betul sekali. Jadi semua orang siapapun termasuk wisatawan pun juga bisa lihat gitu. Menarik sekali. Sepertinya kalau bicara tentang Yogyakarta maupun pariwisatanya maupun budayanya, tentang adatnya pun juga nggak akan habis-habis ya, Mbak ya. Betul sekali. Saya juga mau cerita nih Mbak, satu lagi. Kalau tadi kan kita udah ke alun-alun Jogja, kalau sekarang kita bakal pindahnya ke Sleman, di Kabupaten Sleman. Jadi di situ ada acara Saparan. Diselenggarakannya tiap tahun sekali di tanggal 1 Sapar. Namanya, kalau kita orang Jogja sih biasanya bilangnya itu bekaka. Bekaka. Betul, namanya bekaka. Nah, bekaka ini tuh diadainnya di Ambar Ketawang. Ada di Kabupaten Sleman. Gitu. Acara ini tuh acaranya mengarak boneka yang terbuat dari beras ketan dan dibentuk menyerupai sepasang pengantin yang di dalamnya sirup Jawa. Diisi sirup gula Jawa. Sirup gula Jawa. Jadi sepasang pengantin itu diarak gitu kan, lalu di sebuah tempat di bawah gunung Gamping itu mereka boneka replika pengantin itu tadi disembelih disembelih lalu ya sudah, setelah itu selesai ritualnya gitu. Itu Mbak. Jadi ritual itu tujuannya untuk apa ya, Mbak? Biar pada teman-teman nih tahu nih. Jadi ritual ini tuh tujuannya buat menolak bala. Kalau dulu itu bentuknya gunung gitu Mbak, gunung di situ tuh Gunung Batu Gamping namanya. Nah, dulunya banyak memakan korban seperti itu. Gitu. Lalu setelah itu penunggu si Gunung Gampingnya ini kayak minta tumbal gitu loh Mbak. Nah, karena tidak mungkin menumbalkan manusia, maka masyarakat itu membuat replikanya. Dan jadi boneka dari beras ketan yang diisi sirup gula Jawa gitu. Jadi ketika disembelih, maka udah beneran kayak pengantin beneran gitu loh Mbak. Kayak gitu sih. Menarik memang sih, Yogyakarta juga kental akan ritual dan adatnya kan, Mbak. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini atas informasinya. Sama-sama Mbak Dayu. Sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir nih. Last but not least ada Mas Samuel. Halo Mas Samuel. Halo Mbak Dayu. Nah, Mas Samuel silahkan perkenalan diri dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Samuel. Salam kenal. Oke, Mas Samuel akan membahas apa nih tentang Indonesia? Kalau bicara tentang pariwisata Indonesia, yang bikin bangga ya. Yang pertama kali kepikiran sih tentang gunung-gunung yang ada di Indonesia. Secara kan Indonesia itu luas banget, terus berada di zona Ring of Fire. Jadi selain gunung tuh terbentang di wilayah Indonesia, gunung-gunung yang ada di Indonesia juga memiliki vegetasi yang sangat beragam. Sehingga pendaki atau orang yang berwisata di gunung-gunung Indonesia akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda atau mungkin unik. Gitu sih Mbak. Aku mau nanya nih, Mbak pernah naik gunung nggak? Sayang sekali belum. Padahal di Bali banyak banget ada gunung, tapi saya belum pernah ke gunung. Gimana, Mas? Mungkin bisa dibagikan pengalamannya. Mungkin contoh aja ya, yang paling umum dan paling terkenal itu Gunung Semeru dan Danau Ranokumbolo. Selain vegetasi di Gunung Semeru yang beragam, pemandangan matahari terbit di Danau Ranokumbolo
itu bisa jadi sebuah pengalaman yang beda banget, atau mungkin sebuah pengalaman unik buat pendaki atau teman-teman yang hanya sekedar ke Rano Kumbolo untuk berwisata gitu. Terus di gunung-gunung di Indonesia itu jalur pendakiannya tuh beragam banget. Ada yang jalurnya basah sepanjang tahun, jadi kalau mendaki itu jalurnya berlumpur gitu, atau jalur pendakian yang jalurnya tuh bebatuan dan pasir. Biasanya jalur kayak gitu tuh minim sumber air, jadi butuh inilah kemampuan ekstra gitu. Sampai jalur yang tertutupi es dan salju. Pasti tahu lah puncak Kartens di Gunung Jaya-Jaya. Nah itu salah satu yang unik juga di Indonesia gitu. Jadi harapanku sih masyarakat Indonesia bisa lebih bangga lagi dengan destinasi wisata yang ada di Indonesia, khususnya gunung-gunung yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak ya Mas Samuel atas informasinya. Sama-sama Mbak. Baiklah, sudah sampai di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman narasumber lainnya atas paparannya yang sangat membuka wawasan kita kalau Indonesia memang merupakan negara yang besar dan kaya. Sehingga membangkitkan rasa bangga berbangsa dan bernegara bagi pendengar semuanya, khususnya penilai bela negara, yaitu cinta tanah air. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dan ikut turut merawat aset negara dengan baik. Akhir kata, saya Ayu Pratnya Paramita undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.